Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Novita Patricia, saya merupakan mahasiswa hukum di semester 6, tepatnya Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan dan menganalisis tentang peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 4 tahun 2019, yaitu tentang pengelolaan sampah, di mana tugas ini sebagai tugas pengganti UAS dalam mata kuliah perancangan perundang-undangan. Oke, pertanyaan pertama yang akan kita bahas adalah apa urgensi dibuatnya peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Sebelum kita menjawab dan membahas tentang pertanyaan ini, alangkah baiknya kita simak video berikut ya. Dari cuplikan inilah, sampah perkotaan merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Penanganan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan kesehatan karena menimbulkan berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, dan kurangnya nilai kebersihan. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di tahun 2019 menunjukkan sampah DKI Jakarta dalam satu hari bisa mencapai 7.500 ton sampah. 14% dari jumlah tersebut atau sekitar 1.000 ton merupakan sampah plastik yang didominasi oleh plastik sekali pakai. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga menjadikan lingkungan perkotaan yang lebih tertata dengan rapi dan baik. Melalui peraturan daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tepatnya nomor 4 tahun 2019, pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk yang pertama adalah mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Yang kedua adalah meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga adalah menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan pelayanan prima. Kemudian tugas dan wewenang pemerintah daerah pada pasal 4 yang pertama adalah menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua adalah mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah. Yang ketiga adalah melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah. Yang keempat adalah melaksanakan, memfasilitasi dan mengembangkan upaya pemanfaatan pengurangan penanganan sampah. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan, memfasilitasi dan mengembangkan hasil pengelolaan sampah. Yang keenam adalah mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Kemudian yang G, memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan atau menangani sampah. Kemudian yang H adalah mengorganisasikan antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Pertanyaan kedua adalah mengapa peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah itu diperlukan bagi daerah DKI Jakarta. Yang pertama adalah kita bahas mengenai landasan filosofisnya terlebih dahulu, di mana filosofis ini adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Landasan filosofis menunjukkan bahwa pandangan hidup bangsa yang termanifestasi dalam peraturan undang-undang. Hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni mensejahterakan rakyat, maka negara wajib untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat, diantaranya dengan menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian sampah yang menitikberatkan pada daur ulang serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi kepada orang pribumi atau badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh pelayanan dalam pengelolaan sampah. Yang kedua adalah dari sisi landasan sosiologis, di mana landasan ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan mengalami banyak kendala. Hukum yang dibuat harus dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, dalam penyusunannya, rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi terus meningkat dan mendorong fungsi jasa telekomunikasi berubah menjadi sarana untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan hidup. Yang ketiga adalah landasan yuridis, di mana negara Indonesia adalah negara hukum, maka dengan demikian negara Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat. Seperti telah dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, yang dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif. Dengan demikian, maka penggarisan negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara maupun antara warga negara dengan negara atau pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan terkecuali baik warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh ke dalam hukum. Oleh karena itu, peraturan daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, di mana demi guna menjamin kepastian hukum, perlu adanya kepastian hukum terhadap kesehatan lingkungan, terlebih di daerah DKI Jakarta. Adapun tujuan dibuatnya peraturan daerah ini berada dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Yang akan kita bahas ketiga adalah aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencapai berbagai target, terutama pembangunan berkelanjutan. Limbah atau sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan metana dan CO2 yang berlebih. Hal ini tentunya akan berdampak pada perubahan iklim yang ada, sehingga pengelolaan sampah dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perubahan iklim. Sedangkan sampah yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik tentunya akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah peningkatan ekonomi masyarakat, di mana sampah dapat digunakan kembali serta didaur ulang, dapat menjadikan potensi ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat dijadikan alternatif peningkatan perekonomiannya. Dalam perspektif ekonomi, kegiatan pengelolaan sampah seperti bank sampah dapat dijadikan upaya untuk mengurangi jumlah timbunan sampah yang dimuat ke TPA dan membantu perekonomian masyarakat, yang mana hasil penjualan sampah disimpan dalam bentuk tabungan di bank sampah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan dapat mempengaruhi tercapainya target SDGs. Hal ini juga didukung oleh pasal 40 dan pasal 41 dalam Undang-Undang Peraturan Daerah ini.
Pertanyaan terakhir yang akan kita bahas adalah jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang sama. Pada dasarnya, pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, serta peraturan pelaksananya. Pemetaan kewenangan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah. Sementara itu, ada juga kewenangan yang terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Oleh karena itu, peraturan tentang pengelolaan sampah ini harus ada di tiap-tiap daerah, karena pada dasarnya pemerintah daerah dituntut dalam pengelolaan sampah memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif. Oleh karena adanya peraturan tentang pengelolaan sampah di tiap-tiap daerah, maka masyarakat ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dengan melalui perubahan perilaku dan budaya masyarakat Indonesia untuk mencapai Indonesia bersih sampah. Peraturan pengelolaan sampah ini juga sebagai upaya untuk merubah habit atau kebiasaan masyarakat yang cenderung menghasilkan sampah tanpa kendali atau tanpa batas menjadi kebiasaan yang baik untuk membiasakan mengurangi sampahnya. Dan karena itu harus ada upaya menjawab pertanyaan bagaimana sampah tidak menjadi masalah tapi menjadi berkah, bagaimana sampah tidak menjadi ratik tapi menjadi duit, dan yang lebih penting, setiap orang juga harus bertanggung jawab dengan sampahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengunggah kemampuannya dalam pengelolaan sampah yang baik itu di dalam masyarakat maupun di dalam lembaga masyarakat.